Selamat pagi anak-anak sekalian, salam dan bahagia. Baiklah anak-anak sekalian, bagaimana keadaan dan kabar anak-anak selama 1 minggu ini di rumah? Semoga anak-anak semua diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala penyakit dan pandemi COVID-19 ini. Dan berdoa semoga kita secepatnya bisa bertemu tatap muka lagi. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita masuk dalam subbab atau materi kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa cukup? Baiklah anak-anak sekalian, Bapak ingin menanyakan terkait materi minggu kemarin, yaitu mengenai titik berat. Apakah ada materi atau penjabaran soal atau tugas yang Bapak berikan anak-anak belum mengerti? Boleh langsung ditanyakan pada komentar Google Classroom atau bisa langsung ditanyakan pada grup WhatsApp kelas ya. Oke. Sebelum itu, materi kita pada pagi hari ini yaitu elastisitas. Di sini Bapak mempunyai 2 gambar ya. Yang pertama yaitu karet dan yang selanjutnya yaitu benang. Yang ingin Bapak tanyakan sebelumnya yaitu, pernah tidak anak-anak menarik benda yang pertama yaitu karet? Kira-kira apa yang terjadi jika karet tersebut ditarik? Apakah karet tersebut akan semakin panjang atau akan putus? Ya, benar sekali. Karet tersebut akan semakin panjang. Selanjutnya, benang untuk gambar yang kedua. Yang ingin Bapak tanyakan, jika anak-anak mempunyai benang dan jika anak-anak menariknya, apakah benda tersebut akan semakin panjang dan kembali ke bentuk semulanya, atau benang tersebut akan putus? Coba anak-anak berpikir sekarang, apakah benang ini jika ditarik akan semakin panjang atau tidak? Ya, benang tersebut akan putus. Kok bisa ya Pak benang tersebut putus? Nah, di sini kita akan menjawabnya setelah slide yang berikutnya ini. Di sini, kedua benda tersebut, yang membedakannya itu apa Pak? Jadi yang membedakan antara benang dan yang membedakan antara karet, kira-kira apa? Anak-anak pasti bertanya kan, Pak, ini yang membedakan apa? Kok benang kalau ditarik putus, kok karet kalau ditarik semakin panjang atau kembali ke bentuk semulanya? Jadi, yang membedakan dari kedua benda tersebut yaitu tergantung pada bahan yang digunakan. Jadi, karet sendiri merupakan benda yang dikategorikan deformasi. Deformasi ini sendiri yaitu benda yang kembali ke bentuk semulanya. Jadi walaupun kita tarik semakin panjang, benda tersebut akan kembali ke bentuk semulanya. Seperti itu ya anak-anak. Oke, next. Pengertian elastisitas sendiri. Elastisitas merupakan sebuah perbandingan perubahan proporsional dalam suatu variabel terhadap perubahan variabel yang lain. Dengan kata lain, elastisitas yakni dapat mengukur seberapa sensitif atau responsifnya konsumen terhadap sesuatu. Jadi perlu diketahui bahwa elastisitas sendiri merupakan perubahan proporsional dalam variabel terhadap variabel yang lain. Jadi itu perubahan proporsional ya terhadap variabel yang lain. Seperti itu untuk pengertian dasar dari elastisitas. Oke, sekarang kita masuk dalam sifat-sifat elastisitas.
sifat-sifat elastisitas itu ada berapa? Ya, bisa dilihat di slide. Jadi di atas ini sifat-sifat elastisitas ada 3 ya. Yang pertama yaitu tegangan atau stress. Yang kedua yaitu regangan atau strain. Lalu yang ketiga yaitu modulus elastisitas. Di sini modulus elastisitas dibagi lagi. Yang pertama yaitu modulus Young, lalu modulus geser. Nah, di sini elastisitas sendiri merupakan sifat benda yang menghambat perubahan bentuk atau deformasi seperti penjelasan sebelumnya ya, yang cenderung akan mengembalikan bentuk benda ke semula ketika gaya yang mengaruhinya dihilangkan ya. Jadi deformasi ini sendiri dalam pengertian lainnya itu akan kembali ke bentuk semula ketika gaya yang mempengaruhinya dihilangkan. Jadi ketika gaya yang Bapak berikan, contoh Bapak menarik karet itu Bapak hilangkan, maka benda tersebut akan kembali lagi. Jadi jika Bapak menghilangkan gaya pada jika saat menarik karet, maka benda tersebut akan kembali ke bentuk semulanya lagi. Di sini benda dibagi menjadi 2 ya. Jadi yang pertama yaitu benda elastisitas kembali ke bentuk semula. Lalu yang kedua yaitu benda plastis atau tidak elastis yang tidak akan ke bentuk semula. Jadi di sini ada gambar karet akan ke bentuk semula, itu dikategorikan benda elastis, dan benang yaitu benda plastis atau tidak kembali ke bentuk semulanya. Sampai di sini anak-anak sudah bisa mengerti kan atau bisa membedakan mana benda elastis dan mana benda plastis? Oke. Kita masuk ke dalam yang pertama. Yang pertama yaitu tegangan atau stres. Di sini, tegangan atau stres mempunyai pengertian ketika kita menarik atau memberikan gaya pada karet, maka molekul-molekul pada penyusun karet akan memberikan reaksi balik berupa gaya yang diberikan. Besarnya gaya yang diberikan luas disebut dengan tegangan atau dapat ditulis secara matematis yaitu sigma F per A. Dengan sigma atau tegangan, lalu F sendiri merupakan gaya dan A merupakan luas pemampang. Ini untuk tegangan ya. Jadi bisa diketahui bahwa tegangan ini berpengertian memberikan gaya pada karet, maka molekul-molekul pada penyusun karet akan memberikan reaksi balik. Jadi kalau Bapak memberikan gaya, maka dari tegangan ini sendiri akan memberikan reaksi balik pada apa yang kita berikan. Seperti itu ya. Dan secara sistematis disebut sigma. Sigma sama dengan F per A. Lalu yang kedua yaitu regangan atau strain. Regangan atau strain mempunyai pengertian ketika kita menarik sebuah karet, maka karet tersebut akan bertambah panjang. Otomatis ya, jadi kalau semakin panjang kita menarik sebuah karet, maka karet tersebut akan semakin panjang. Antara pertambahan panjang dan panjang awal disebut sebagai regangan. Nah, jadi strain ini sendiri yaitu digabungin antara pertambahan panjang awal dan pertambahan panjang. Jadi gabungan antara kedua ya, yaitu pertambahan panjang dan panjang awal, maka disebut sebagai regangan atau strain. Lalu secara matematis ditulis E kecil sama dengan delta L per L0, dengan E kecil regangan, lalu L0 sendiri yaitu panjang awal seperti penjelasan di atas ya, lalu delta L yaitu pertambahan panjang. Ingat ya anak-anak, untuk regangan sendiri dilambangkan dengan E kecil. Ingat ya anak-anak, untuk regangan sendiri dilambangkan dengan E kecil. Perlu di garis bawahi bahwa regangan atau strain itu dilambangkan dengan E kecil. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan terkait tegangan dan regangan? Baiklah anak-anak.
Modulus elastisitas merupakan perbandingan antara tegangan dan regangan dari suatu benda, maka disebut dengan modulus elastisitas atau modulus Young ya. Jadi dari yang pertama yaitu tegangan, regangan, kita masuk ke modulus elastisitas atau pengertian dari modulus elastisitas sendiri. Jadi pengertian dasar modulus elastisitas sendiri yaitu perbandingan antara tegangan dan regangan. Jadi modulus elastisitas sendiri itu perbandingan antara yang pertama yaitu tegangan atau stres, lalu yang kedua yaitu regangan. Jadi perbandingan antara tegangan dan regangan ya. Lalu suatu benda maka bisa disebut sebagai modulus elastisitas atau modulus Young. Jadi modulus elastisitas itu atau modulus Young ya, lalu dibagi lagi menjadi modulus Young dan modulus geser. Lalu secara matematis ditulis E besar sama dengan sigma per E. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa tegangan merupakan gaya persatuan luas, sedangkan regangan, jadi tegangan yang tadi yaitu merupakan gaya persatuan luas, sedangkan regangan merupakan perbandingan pertambahan panjang. Nah, sudah diketahui kan? Jadi tegangan merupakan pertambahan luas, sedangkan regangan merupakan perbandingan pertambahan panjang awal, sehingga persamaan modulus Young dapat ditulis sebagai berikut. E sama dengan F per A per delta L per L0, atau E sama dengan FL0 per delta LA. Seperti itu ya. Untuk penulisan matematis untuk modulus Young. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan sebelum Bapak melanjutkannya lagi ke penjelasan berikutnya? Ada pertanyaan anak-anak? Sebelum Bapak ke penjelasan berikutnya? Oke. Bisa dilihat sendiri tabel modulus Young ya, yaitu pertama ada 5, bahan aluminium, baja, besi, gelas, dan kuningan. Aluminium sendiri yaitu 0,70, baja 2,00, besi 1,90, gelas 0,55. Oke, kita masuk ke modulus geser. Modulus geser sendiri mempunyai pengertian modulus Young yang digunakan untuk menghitung tegangan geser. Jadi modulus geser ini merupakan modulus geser sendiri merupakan penjabaran dari modulus Young yang digunakan untuk menghitung tegangan geser. Modulus geser sendiri dilambangkan dengan S. Anak-anak perlu ingat ya, modulus geser dilambangkan dengan lambang S. Dan secara matematis ditulis delta L sama dengan F per SA L0, dengan keterangan delta L sendiri merupakan pertambahan panjang. Jadi delta L itu pertambahan panjang ya. Lalu L0 sendiri yaitu panjang mula-mula. F sendiri merupakan gaya luar. Lalu A sendiri merupakan luas permukaan. Lalu untuk S sendiri yaitu merupakan modulus geser. Sudah diketahui ya, S itu modulus geser. Jadi secara matematis ditulis seperti ini, dan keterangannya seperti di samping ini. Oke. Sampai di sini apakah ada pertanyaan sebelum Bapak masuk ke dalam kegunaan elastisitas dalam kehidupan sehari-hari? Jadi, elastisitas ini sendiri perlu anak-anak ketahui ya, mempunyai manfaat atau kegunaan yang sangat banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa kita lihat di berbagai hal ya. Di sini Bapak mengambil pertama itu kasur atau spring bed, kasur pegas atau spring bed ya, yang kita gunakan di rumah saat kita tidur. Kasur pegas atau spring bed ini sendiri termasuk dalam kegunaan elastisitas dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa Pak? Karena tidur dengan kasur pegas atau spring bed akan terasa lebih nyaman jika dibandingkan dengan tidur tanpa alas. Anak-anak sudah bisa ketahui kan,
Jika anak-anak tidur di lantai dan jika anak-anak tidur di atas kasur pegas, pasti tubuh anak-anak akan merasa lebih nyaman jika menggunakan kasur pegas dibandingkan tidur di lantai ya. Mengapa demikian? Karena saat tidur dengan gaya berat badan akan menekan kasur akan ditopang pegas. Jadi walaupun kita ditekan ke bawah akan ditekan oleh pegas karena pegas bersifat elastis dan ketebalannya. Jadi tidur akan terasa nyaman. Jadi walaupun kita tidur dan tertekan ke bawah walaupun kita berat, tapi akan selalu ditekan dan ditopang karena kasur pegas mempunyai sifat yang elastisitas. Lalu kemudian untuk yang kedua yaitu kegunaan dalam kehidupan sehari yaitu shockbreaker ya. Shockbreaker pada motor. Shockbreaker pada motor sendiri pasti anak-anak bertanya, kok shockbreaker pada motor masuk dalam kegunaan elastisitas ya Pak? Dalam kehidupan sehari-hari. Iya, shockbreaker pada motor termasuk karena pegas digunakan pada sistem suspensi kendaraan bermotor. Dengan adanya pegas di dalam shockbreaker, jadi dalam shockbreaker motor ini sendiri, yang bagian ini ya, bagian ini, yang di bagian belakang motor itu, jadi jika kita next ya, maaf. Mohon maaf ya anak-anak. Oke. Nah, jadi pada shockbreaker sendiri di dalam pegas digunakan untuk sistem suspensi kendaraan bermotor. Dengan adanya pegas di dalam shockbreaker, jadi di dalam shockbreaker itu ada pegas ya. Penumpang kendaraan bermotor akan lebih nyaman. Jadi walaupun dalam perjalanan lama, kita akan tetap nyaman. Jadi karena tempatnya itu di dalam shockbreaker motor terdapat pegas ya, sehingga walaupun kendaraan berada dalam jalan yang tidak rata atau jalan yang tidak baik, tetapi orang tersebut atau kita yang duduk di tempat duduk akan terasa lebih nyaman saja karena pegas berada dalam shockbreaker motor, dirancang sebagaimana mungkin ada dalam shockbreaker motor ya anak-anak. Di sini merupakan dua sistem kegunaan elastisitas dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu tentang contoh soal. Di sini anak-anak bisa membacanya. Sebuah beban bermasa 16 kg digantungkan pada seutas kawat baja yang memiliki panjang 60 cm dan diameter 0,1 cm. Akibatnya kawat tersebut memanjang sebesar 0,025 cm. Di sini hitunglah tegangan, regangan, dan modulus elastisitas kawat. Jadi yang ditanyakan yaitu tegangan atau stres, regangan atau strain, dan modulus elastisitas pada kawat. Mula-mula kita menjabarkan dulu yaitu diketahui masanya berapa. Masanya itu sudah diketahui ya, yaitu benda bermasa 16 kg. Sudah ya. Lalu mempunyai diameter, lalu D, kita masukin lagi D, diameternya itu 0,1 cm. Tapi kita harus mengubahnya dulu ya, kita harus mengubahnya ke meter. Jadi diameter cm merubahnya ke meter. Jadi 0,1 dirubah ke meter cm, jadi hasilnya itu 0,01 meter. Selanjutnya yaitu panjang atau L-nya. Panjangnya itu sebesar 60 cm. Nah, kita harus rubah lagi ke meter. Jadi 60 yaitu 0,06 meter. Selanjutnya yaitu jadi akibat kawat tersebut memanjang maka sebesar 0,025 cm. Jadi deltanya itu 0,025 cm. Kita rubah lagi ke meter. Jadi kita rubah dari diameternya sama panjangnya semuanya ke meter ya. Jadi awalnya itu cm. Jadi untuk deltanya sendiri yaitu 0,00025 meter.
Lalu kita ketahui di situ untuk gravitasinya sendiri kita bisa gunain 9,8 meter per sekon ya. Kita juga bisa menggunakan 10, tapi di sini Bapak menggunakan 9,8 meter per sekon. Lalu pi sendiri yaitu 3,14 atau kita juga bisa menggunakan 22/7. Tapi di sini Bapak menggunakan yang 3,14. Setelah kita sudah diketahui masanya, diameternya, panjangnya, delta L-nya, maka selanjutnya yaitu tegangan atau stres, regangan, strain, dan modulus elastisitas. Kita langsung menggunakan persamaannya. Jadi persamaan tegangan sendiri ya, yaitu sigma sama dengan F per A. Nah, sigma F per A ya. Jadi kita langsung tinggal tulis di situ sigma F per A. Jadi bisa langsung kita tulis ya, sama dengan mg per massa dikali gravitasi ya, per pi-nya berapa itu? Kita bisa tulis lagi ya di situ 1/4 pi d kuadrat, diameter kuadrat. Nah, kita langsung masukin masanya itu berapa? Masanya itu kan 16 ya, lalu dikali gravitasinya 9,8 meter per sekon, lalu per 1/4 dikali pi nya kan 3,14 ya, dikali diameternya itu 0,001. Coba anak dikali, jadi 16 kali 9,8 hasilnya berapa? Lalu dibagi lagi dengan 1,4 dikali 3,14 dikali 0,001. Jadi hasil untuk A atau tegangan sendiri yaitu 1994522,9 N per meter. Lalu untuk regangan atau strain, kita sudah ketahui ya, regangan atau strain itu dilambangkan dengan huruf kecil, E-nya kecil ya. E sama dengan delta L per L0. Jadi setelah kita sudah ketahui delta L-nya berapa ya, delta L-nya awalnya tuh 0,025 cm tapi sudah dibawa ke meter, jadi 0,0025 meter per L0-nya itu 60 cm, lalu kita rubah ke meter jadi 0,06 meter. Nah, jadi 0,0025 meter dibagi 0,06 meter. Jadi hasilnya itu 4,2 kali 10 pangkat min 4. Jadi hasil untuk regangan atau strain sendiri yaitu 4,2 kali 10 pangkat min 4. Lalu untuk modulus elastisitas, kita tinggal masukin persamaannya saja ya, seperti tegangan regangan, yaitu sigma per E sama dengan, kan kita sudah diketahui tegangannya ya, jadi sigmanya itu 19974522,9 ya, dibagi E-nya. Jadi modulus elastisitasnya itu perbandingan antara tegangan dan regangan ya, seperti penjelasannya tentang modulus elastisitas sendiri. Jadi perbandingan antara tegangan, jadi tegangan sudah diketahui ya, lalu dibagi dengan regangan. Jadi hasilnya sudah diketahui, 199 dibagi 4,2 kali 10 pangkat min 4, hasilnya itu yaitu 47938,8535 kali 10 pangkat 10 N per M kuadrat. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan sebelum Bapak tutup pelajaran pada hari ini terkait materi kita yaitu elastisitas? Oke, kalau tidak ada pertanyaan atau ada materi yang belum dimengerti, bisa langsung ditanyakan pada komentar Google Classroom atau bisa langsung ditanyakan pada
WhatsApp grup kelas ya. Oke, cukup sekian penjelasan materi elastisitas pada pagi hari ini ya anak-anak. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Sebelum kita menutup materi pada pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, Bapak cukupkan materi kita pada pagi hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran materi berikutnya. Salam.